Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tren pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Ini dia, kita akan cermati dari tahun 2019, 2020, 2021, sampai dengan 2024. Trennya memang cenderung bertahan masih begitu ya di level 5%-an. Meskipun kita tahu di 2020 juga ada COVID sehingga kita harus mengalami negatif dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi di tahun berikutnya kita mencoba bangkit lagi 3,7% dan mencapai kembali di 5%-an dalam 3 tahun terakhir 2022, 2023 sampai dengan 2024 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah. 2025 ini diharapkan bisa kembali lagi menyentuh 5,2% dan pemerintah juga nampaknya masih cukup optimistis begitu ya. Berikutnya di tahunnya 2026 6,3%, 2027 7,5%, tahun 2028 7,7% dan di tahun 2029 diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8%. Nah, selanjutnya kita cermati untuk pergerakan inflasi. Ini dia kita akan cermati bersama Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Ya, tercatat di bulan Juni ini atau bulan Juni lalu tercatat 0,19% untuk pergerakan inflasi dan sempat memang kita mengalami deflasi di bulan Mei. Baik, itu dia beberapa data yang kami sudah sampaikan untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Santi Samdasani, Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia, kemudian Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Nah, itu dia beberapa data yang tadi sudah kami sampaikan. Lantas kalau kita bicara mengenai strategi untuk menjaga optimisme nih, untuk Bu Santi sendiri melihat seperti apa nih langkah-langkah yang mungkin perlu kita segera rumuskan bersama, begitu mungkin kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah begitu Bu Santi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini lah paling tidak bisa menyentuh lagi 5%. Saya merasa begini, ada Ya, 3 ya, yang approach yang mungkin bisa saya sarankan. Pertama, sudah betul BI menurunkan suku oke. bunga itu udah oke. Yang kedua, apakah bisa pemerintah menurunkan pajak? Oke. Kenapa saya mengatakan serupa? Karena pajak ini yang membuat rakyat sangat-sangat uncomfortable. Karena pajak naik terus, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pajak, orang tidak mau spending, Pak. Mmm, Jadi uang ditahan. Nah, kalau orang tidak mau spending, ekonomi ini kan tidak berputar jadinya, baik. gitu. Jadi mungkin yang kedua itu, yang ketiga, mohon segala macam yang berhubungan dengan ekspor, bukan Mmm, impor ya, oke. dengan ekspor, tolong dipermudah. Karena kalau memang impor Amerika kita buka all access seluas-luasnya dan ekspor kita tidak diberi pelicin, tidak mulus, kita nanti trade imbalance-nya akan besar lagi Mmm, gitu. Jadi kalau memang kita buka keran impor besar, tolong buka keran ekspor lebih besar lagi. Nah, untuk membuat buka keran ekspor lebih besar lagi, bukan hanya negosiasi dengan EU, CEPA, dengan BRICS, dengan negara-negara tetangga lain, tapi justru dari kebijakan-kebijakan ekspor di dalam negeri sendiri. Yang itu paperwork-nya, regulasinya, orang mau ekspor aja kayaknya susah banget gitu. Harus bayar sini, harus bayar sini, harus ke loket sini, harus ke loket sana. Nah, bagaimana ekspor ini bisa di OSS-kan, one stop window, atau lebih permudah lagi dengan sistem yang ada. Karena ini kalau ekspor dibikin lebih mudah lagi, makin banyak lagi orang Indonesia yang terdorong untuk mau mengekspor. oke. Begitu, Pak. Jadi 3 hal ini yang saya melihat Oke. critical points kita ya yang harus kita kita lakukan dengan sesegera mungkin, gitu, Baik, Pak. Bu Santi, tapi kan deregulasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah begitu. Apakah memang belum menyasar seperti yang Anda harapkan begitu untuk kemudahan-kemudahan eksportasi produk-produk andalan Indonesia ke luar negeri seperti mungkin Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa dan juga negara-negara BRICS begitu di mana kita tengah menjalin potensi kerjasama ekonomi. Bu Santi, silakan. Belum, Pak, kalau Hmm, saya lihat belum maksimal. Deregulasi yang sudah dilakukan itu dengan Omnibus Law oke. dan lain-lain ini kan implementasinya kita belum terlalu kelihatan di sini. Hmm, Bukan hanya itu, Pak. Pak Presiden Prabowo sendiri sudah berkali-kali
menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan streamlining of regulation. Harus diberikan kemudahan yang menghambat ini harus dibuka. Tapi kan kenyataannya kita lihat di lapangan belum juga berjalan seperti itu gitu. Oke. Jadi mungkin kalau saya melihat di sini kalau kita bicara ekspor, memang kita harus juga melihat kendala yang ada kadang-kadang tarif barrier atau non tarif barrier dari negara yang kita mau ekspor. Contohnya kalau kita mau ekspor sesuatu ke Uni Eropa aja itu eee, panjang sekali yang harus kita patuhi dari standarnya, dari kualitasnya, dari Oke. paperwork-nya dan lain-lain. Nah, ini kan Indonesia sedang negosiasi dengan EU CEPA ini. Apakah bisa untuk Indonesia itu non tarif barrier-nya meskipun tarif barrier-nya itu dibikin seminim mungkin. Jadi kita itu ekspor ke negara-negara itu bisa lebih lebih smooth lagi, lebih gampang lagi. Saya yakin kalau ekspor dibuat segampang-gampang mungkin, mungkin yang deregulasi yang sudah dilakukan itu masih ribet, Pak. Oke, baik baik. Harus dibikin lebih simpel lagi supaya kita termotivasi, kita bisa terdorong untuk oke, ekspor sudah mudah, ayo kita membangun industri kita. Hmm, Kenapa industri juga di sini juga seret atau tidak terlalu cepat perkembangannya? Karena kita bangun pabrik, orang Indonesia bangun pabrik kan dia ingin ekspor. oke. Tapi kalau bangun pabrik ekspornya susah, ngapain? Ya udah cari aja yang gampang. Tapi kalau ekspornya sudah dibikin gampang, saya rasa kita punya pebisnis itu akan Oke. berlomba-lomba untuk membangun pabrik, seperti itu, Pak. Baik baik, itu dia terkait dengan upaya-upaya kemudahan-kemudahan untuk melakukan eksportasi. Nah, Mas Yusuf, lantas bagaimana menurut Anda, apa yang mungkin juga perlu dilakukan untuk menjaga optimisme bahwa 5,2% ini sesuai dengan target pemerintah di tahun 2025 ini bisa tercapai, meskipun tadi dari dunia usaha juga menyarankan ada beberapa poin ya terkait dengan adanya upaya penurunan pajak misalnya, kemudian juga dengan tadi, kemudahan-kemudahan regulasi ekspor begitu ke depannya. Baik, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian Pak Erlangga kemarin memberitahukan bahwa akan ada ya lanjutan stimulus Ya. yang akan dikeluarkan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan. Saya kira ini setidaknya bisa menjadi salah satu angin segar lah. Meskipun tentu kita perlu melihat nantinya. Oke. Yang perlu kita eh, awasi ataupun nanti evaluasi terkait stimulus yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nanti adalah jenis stimulusnya dan juga cakupan stimulusnya, termasuk di dalam durasi ya. Karena saya pikir tiga hal ini yang juga akan ikut menentukan apakah pemerintah akan bisa tetap menjaga asa target pertumbuhan 5,2. Kalau kita lihat misalnya belajar ya dari pengalaman penyaluran stimulus di akhir Juni kemarin, kemudian di triwulan pertama, saya kira stimulus yang sifatnya diluncurkan langsung ke masyarakat, seperti misalnya bantuan subsidi upah ataupun pelebaran atau perluasan bantuan sosial, itu punya efek yang cukup lebih signifikan gitu ya, terutama untuk menstimulasi mereka untuk melakukan konsumsi. Nah, hal lain yang juga tidak boleh terlupakan adalah stimulus untuk pelaku usaha itu sendiri gitu. Karena Oke. kalau kita lihat dari stimulus terakhir, stimulus untuk pelaku usaha itu relatif terbatas. Saya pikir ini yang kemudian mungkin nanti bisa dieksplor gitu ya, kira-kira stimulus untuk pelaku usaha apa saja yang bisa ditawarkan. Apalagi saya kira pemerintah kan sudah membuka ruang untuk melebarkan defisit ya. Ya. Target defisit anggaran itu di set 2,78 di akhir tahun nanti. Jadi pelebaran defisit ini sebenarnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih eksploratif dan melihat kira-kira ada nggak kebijakan yang bisa diambil, terutama yang berkaitan dengan stimulus dan menyasar berbagai kelompok, terutama masyarakat dan juga pelaku usaha. Jadi harapannya dengan stimulus yang lebih merata, ekonomi bisa tergerak kembali. Hal lain yang juga tidak boleh dilupakan sebenarnya, uh, saya ingin mengutip ya laporan dari competitiveness index beberapa pekan yang lalu, di mana daya saing dari competitiveness index Indonesia itu turun, dan salah satu alasan kenapa kemudian peringkat Indonesia turun itu karena adanya government efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini yang perlu dilihat kembali, cara pemerintah dalam menjalankan anggaran gitu ya. Apakah kemudian itu ternyata memang sudah mampu untuk
menggerek perekonomian atau tidak gitu. Karena kan Oke. tujuan dari berbagai kebijakan pemerintah itu muara akhirnya adalah tadi pertumbuhan ekonomi. Jadi Iya, poin saya sebenarnya lebih kepada stimulus pemerintah perlu dilihat durasi, kemudian cakupan iya, dan juga evaluasi dari betul. stimulus yang sudah dilakukan sebelumnya. Semakin banyak jenisnya, semakin luas cakupannya, semakin lama durasinya ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar tentunya ya bagi masyarakat sendiri dan juga dunia usaha sehingga bisa menjadi lagi booster untuk perekonomian Indonesia paling tidak menjelang akhir tahun 2025 ini sehingga bisa tercapai ya paling tidak 5,2% sesuai target lah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini kemudian Bu Santi, kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu. Mas Yusuf, terima kasih. Terima kasih Bu Terima Santi. kasih, Pak. Thank you. Baik, pemirsa 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.